Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Ratna Absari. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengungkapkan dalam periode tahun 2015-2016 ini, DPR RI berhasil menyelesaikan pembahasan 16 rancangan undang-undang. Ketua DPR RI berharap kinerja DPR dapat ditingkatkan lagi pada tahun-tahun mendatang. Masyarakat pun diharapkan dapat mendukung dan memberikan kepercayaan kepada DPR. Rapat paripurna HUT DPR RI ke-71 dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara serta mantan-mantan pimpinan DPR RI. Ditemui usai rapat paripurna hari ulang tahun DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, Ade Komarudin menyampaikan rasa syukurnya karena selama tahun sidang 2015-2016, DPR telah menyelesaikan dan mengesahkan 16 rancangan undang-undang. Ade berharap kinerja legislasi DPR dapat ditingkatkan lagi. Saya dengan teman-teman pimpinan, 5 pimpinan dan 10 pimpinan fraksi berusaha untuk memperbaiki keadaan terus-menerus. Ya tentu tidak atau belum sesuai harapan masyarakat ya. Ya, tapi hari ini saya agak lega, sekurang-kurangnya apa yang kami lakukan dinilai sudah mulai membaik gitu kan, sebagaimana harapan masyarakat. Nah, tolong berikan dukungan, dorongan kami untuk memperbaiki sesuai dengan harapan masyarakat itu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Riza Patria, menyampaikan harapannya di usia DPR yang ke-71, para anggota DPR RI, khususnya anggota Komisi 2 DPR, bisa meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Mengingat anggota DPR sebagai wakil rakyat mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, budgeting, diplomasi, dan representasi. Salah satu indikator keberhasilan DPR adalah sesungguhnya semakin banyak produk undang-undang yang disiapkan, yang diterbitkan oleh DPR, maka justru semakin baik kinerja daripada DPR. Karena itulah memang tugas DPR adalah menyusun, menyiapkan, dan menerbitkan, mensahkan daripada undang-undang. Ya. Habibie dan Heri, TVR Parlemen melaporkan. Menyambut hari ulang tahun DPR RI ke-71, sejumlah anggota Dewan menilai kinerja DPR RI pada tahun 2015-2016 ini semakin membaik. Namun mereka tidak memungkiri bahwa masih terdapat kekurangan di bidang legislasi yang belum tercapai sesuai target yang diharapkan publik. Ditemui usai rapat paripurna dalam rangka ulang tahun DPR RI ke-71, anggota Komisi 11 DPR RI Marwarar Sirait menilai langkah kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI saat ini terkait penghematan anggaran seperti perjalanan dinas ke luar negeri merupakan salah satu contoh yang baik bagi lembaga DPR, sehingga DPR RI dapat dinilai positif oleh masyarakat di tengah hiruk-pikuk perekonomian saat ini yang sedang mengalami gejolak. Marwarar berharap agar DPR kedepannya dapat selalu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. DPR RI juga harus dapat lebih mengerti keinginan masyarakat dan dapat menyerap aspirasi masyarakat agar citra DPR di mata publik dapat berubah menjadi lebih baik. Jadi fungsi aspiratif itu harus kuat, sehingga kita bisa bicara dengan benar, menyampaikan apa yang benar. Saya lihat ya Pak Ade Komarudin berusaha untuk lebih transparan, anggaran-anggaran yang tidak perlu ya, apakah kunjungan kerja dan sebagainya itu dipangkas, itu bagus sekali. Kita tahu sekarang ekonomi sedang tidak baik, ya tentu DPR harus memberikan contoh, memberikan teladan untuk hidup berhemat, ya membuat skala prioritas buat kepentingan publik. Saya rasa rakyat hari ini butuh keteladanan, bukan butuh pidato dan statement yang panjang-panjang, tapi seperti kata Bung Karno. Senada dengan Marwarar, Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas mengatakan kinerja DPR RI sudah lebih baik, namun dirinya mengakui masih terdapat kekurangan dalam pencapaian bidang legislasi. Ia berjanji akan melakukan yang terbaik terhadap bangsa dan negara. Supratman meminta agar masyarakat dapat memahami perbedaan tugas anggota DPR dengan pemerintah selaku eksekutor di lapangan. Kalau soal kinerja DPR ya, saya anggap, apalagi kalau itu kita anggap secara keseluruhan, kita sudah berjuang sedemikian rupa bagaimana memperbaiki citra DPR. Yang kedua, pelaksanaan fungsi-fungsi tugas pokok DPR itu kita sudah laksanakan semaksimal mungkin.
Cuman memang karena begitu besarnya tugas dan tanggung jawab ini, akhirnya ada beberapa mungkin yang belum bisa kita capai sesuai dengan harapan publik. Contohnya di bidang legislasi. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI bersama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu bersinergi menggenjot pembahasan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU guna dijadikan landasan teknis dalam Pilkada serentak 2017 mendatang. Anggota Komisi 2 DPR RI Tamanuri mengatakan sebagai bentuk pematangan persiapan, pihaknya berupaya menggenjot pembahasan PKPU yang ditargetkan selesai pada bulan September 2016 ini. Tamanuri menambahkan, selanjutnya Komisi 2 juga akan membahas anggaran penyelenggaraan pemilu bersama dengan KPU dan Bawaslu agar Pilkada serentak 2017 dapat terselenggara dengan baik. Karena di antara pasal itu ada yang berbeda pendapat. Tapi kan ini sudah merupakan satu kesepakatan yang diikat dengan undang-undang itu, bahwa memang kita berikan perbedaan pendapat, tetapi setelah kita putuskan secara bersama-sama, ya itu kita harus ikuti. Nah ini yang kadang-kadang diulang-ulangi, baik oleh pihak yang mitra kerja kita ataupun yang lainnya. Jadi sehingga menimbulkan kegamangan, jadi terus-menerus tidak ada satu keputusan. Maka tadi itu yang diberikan arahan oleh pimpinan Pak Rambe, bahwa ini kalau mana yang sudah diberikan satu kesepakatan itu harus kita hormati secara bersama. Tinggal lagi menyusun kalimat-kalimatnya yang baik. Anggota Komisi 2 DPR RI Henry Yosodiningrat mengkritisi beberapa pasal dalam PKPU yang menurutnya menjadi ganjalan dalam pembahasan sejauh ini. Menurutnya pasal terkait keikutsertaan mantan narapidana merupakan salah satu poin pembahasan yang cukup alot. Untuk itu Henry meminta seluruh pihak terkait bersinergi dan menyatukan pandangan agar peraturan Komisi Pemilihan Umum ini segera ditetapkan. Dua huruf C atau apa itu tadi, yang bahwa dalam undang-undang jelas disebutkan seorang mantan terpidana itu boleh sebagai calon ya, sejauh dia mendeklar, memberitahukan kepada publik. Dan di sini dihilangkan ya. Saya bilang ini hak konstitusional seseorang, nggak boleh kita hilangkan. Kita perlu buka undang-undangnya, ternyata setelah dibuka, kemudian dilihat rumusannya, ternyata memang salah dalam merumuskan di dalam kesepakatan itu. Ya. Jadi ini harus kita perbaiki. Fajar Ilhami dan Denus TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.